Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya hari ini ya. Hari ini kita akan melakukan pembahasan terhadap hasil terjemahan. Kita bahas hasil terjemahan yang di YouTube ya kemarin ya, Kazeni Tatsurayon yang Butai Aisatsunya. Sebentar saya munculkan dulu materinya hari ini. Ya. Oke, sebentar. Ya. Ya, sekali lagi terima kasih ya atas kerja kerasnya dalam pekerjaan ini ya. Pekerjaannya yang kali ini saya pikir berat ya. Ya nanti saya mau dengerin kesan kalian dalam pekerjaan kali ini. Saya pikir tingkat kesulitannya juga lebih tinggi daripada pekerjaan sebelumnya ya, jauh. Gapnya mungkin jauh sekali ya, jadi ada juga mungkin kalian yang kaget ya, saya mohon maaf. Dan karena itu saya sangat ya sebelumnya juga sama sih. Kali ini juga sama, sangat mengapresiasi hasil pekerjaannya ya. Saya sudah baca juga sebagian besar. Saya lupa ya, tapi kalau saya salah mohon diingatkan, terutama untuk yang akan saya bicarakan selanjutnya ini. Jadi untuk sebagian besar sudah baik ya cara kerjanya ya, tapi mungkin masih ada mahasiswa yang belum bisa mengumpulkan pekerjaannya tepat waktu di minggu lalu ya. Tapi kalau saya salah mohon dikoreksi. Saya juga kayaknya sih ada sih, masih sedikit ya, sedikit banget ya. Jadi kalau ada mahasiswa yang seperti itu mohon ya sama-sama kita perbaiki kinerja kita ya. Terus saya juga sudah baca sebagian besar ya, ada macam-macam gaya penerjemahan ya, ada yang bebas ya, ada juga yang masih terikat dalam artian kaku ya. Jadi kalau misalnya kita menerapkan itu ke event di Indonesia gitu ya, kita mengucapkan itu agak sedikit nggak umum gitu ya. Tapi ya persepsi seperti, maksudnya persepsi bukan ya apa, sudut pandang seperti umum atau nggak umum itu kan macam-macam ya. Jadi hari ini kita diskusikan ya. Oke. Terus mungkin masih ada juga mahasiswa yang kurang research ya. Jadi kurang research itu kurang cari tahu tentang Kazeni Tatsurayon itu apa sih, judul film atau drama atau apa ya, yang main siapa aja gitu kan. Terus jadi ada mahasiswa yang mungkin ya belum maksimal dalam mencari tahu mengenai background film ini gitu yang jadi temanya ya. Sebagai penerjemah saya nggak pernah dapat pendidikan formal seperti kalian ya, di kayak ada pelatihannya gitu di kuliah, nggak pernah. Jadi waktu mulai nerjemahin itu seperti yang sudah pernah saya jelaskan, sudah pernah saya cerita, benar-benar modal dengkul ya. Jadi banyak yang nggak saya pahami. Jadi yang pertama saya lakukan adalah pertama mencari tahu dulu, research dulu ya, ini tuh apaan sih gitu. Dulu saya pernah nerjemahin skenario nya iklan mobil apa gitu, saya lupa. Chevrolet kalau nggak salah. Itu juga saya lihat dulu iklannya ya, saya pelajari, saya lihat berkali-kali ya. Terus pernah juga nerjemahin apa ya, jadi nggak langsung saya terjemahkan ya, saya pelajari dulu isinya kayak gimana. Terus walaupun nggak sama sih, dikejar waktu ya, jadi itu juga nggak maksimal kalau menurut saya pribadi ya. Jadi tapi basicnya itu harus dilakukan kalau menurut saya. Jadi pertama dicari tahu dulu Kazeno Tatsurayon itu
film apa, tentang apa, terus siapa yang memerankan, siapa aja aktor aktrisnya. Jadi berdasarkan hasil research itu kita jadi mungkin jadi lebih mudah ya menerjemahkannya gitu ya. Kayak semacam nama nama pemeran laki-lakinya juga ya ada ya disebutkan ya Osawasang gitu ya. Osawasang ini ada juga yang bukan, saya juga salah sih nulis namanya ya, tapi ada juga yang menerjemahkan jadi autor ya. Autor itu penulis ya. Jadi nanti ya itu beresiko sekali menimbulkan kesalahpahaman ya. Terus di perkuliahan ini itu kita bukan hanya belajar gimana sih nerjemahin bahasa Jepang yang benar gitu ke bahasa Indonesia ya. Bukan ya, tapi kita juga bukan. Jadi kita ya yang belajar itu, saya, kalian, kita belajar bersama-sama di sini. Kita belajar berusaha menjadi penerjemah yang profesional. Jadi sama aja kalian kayak kerja ya. Kerja nanti rewardnya berupa penilaian dari saya. Dan sejauh ini saya pikir kalian juga sudah bekerja dengan baik, hanya saja jadi masih ada yang ya tadi belum mematuhi deadline misalnya ya, walaupun bukan semuanya ya, tapi masih ada ya. Jadi silakan kita sama-sama belajar bekerja supaya lebih baik lagi gitu. Kita belajar bersama di sini, jadi berkembang bersama ya. Oke. Nah sekarang sebelum masuk ke pembahasan, saya mau ngobrol dulu sama kalian gimana kemarin ngerjainnya. Susah banget ya pasti ya. Silakan boleh silakan curhat, saya juga ini sambil ngopi. Silakan Ini siapa dulu nih? Saya tadi ada yang ngomong juga nih. ya duluan aja. Itu untuk Hatsuong dari si yang cewek itu agak-agak kurang bisa nangkep banyak gitu. Saya karena mungkin memang kebiasaan orang Jepang tuh wanita pada saat berbicara itu tidak jelas gitu. Jadi agak-agak kayak ngegrundel gitu. Emang nggak boleh kelihatan gigi ya, kan budayanya seperti itu ya zaman dulu ya. Enggak juga sih. Gitu saja. Jadi buat saya emang susah sangat sensei. Iya. Itu tapi yang ngomongnya nggak boleh kelihatan gigi tuh ya kamu berpikirnya berlebihan, nggak ada kayak gitu. Kan soalnya dulu tuh kayaknya pernah dengar bahwa itu cewek zaman bahala gitu zaman dulu tuh di Jepang itu memang tidak boleh kan menunjukkan gigi itu kan. Bukan. Apa saya salah? Kalau masalah pas ngomong nggak kelihatan gigi itu ya karena struktur bahasa Jepang pelafalannya begitu. Oh seperti itu saja. Iya. Ya kira-kira gitulah. Kalau saya kan pernah bikin bikin kayak vlog ya untuk jurusan ya, baru episode kelima kemarin itu, tapi berhenti karena macam-macam ya. Kalau saya perhatikan itu waktu saya ngomong juga, saya ngomong dalam bahasa Indonesia dan saya pas ngomong dalam bahasa Jepang itu bibir saya pembukaannya itu nggak selebar waktu saya ngomong bahasa Indonesia. Jadi mungkin bukan terbatas ke wanita saja ya. Kalau orang Jepang ngomong mulutnya giginya nggak kelihatan itu karena ya struktur pelafalannya ya, hurufnya, vokalnya seperti itu. Jadi cenderungnya seperti mulutnya nggak terbuka lebih besar gitu ya. Kira-kira itu ya. Dan ya memang susah. Saya juga waktu kemarin ngalamin hal yang sama ya, sulit ya. Terus pas di bagian kata no chikara o nuite ite kudasai itu kan ada ya, kata itu ini ya maksudnya, kata no chikara o nuite ite kudasai. Nah itu juga saya dengar berkali-kali ya, sampai pusing juga itu. Terus saya juga akhirnya memastikan ke teman orang Jepang saya, ini bener nggak sih kayak gini gitu bahasa Jepangnya, dan ya alhamdulillah sih waktu itu pas ya, benar ya.
kata no chikarao no itu. Tapi terus saya pikir yang kesulitan ya di antara kalian banyak ya, tapi pas saya baca di hasil yang pertama itu udah banyak yang bisa nangkep ya, kupingnya udah bagus berarti. Dan saya pikir ada pengaruh dari cara kita mendengar juga gitu. Jadi ada orang yang bisa mendengar dan ada juga yang enggak gitu, karena kebiasaan kupingnya gitu. Mungkin saya nggak biasa mendengar seperti itu atau nggak punya kemampuan ke sana gitu loh. Tapi di antara kalian ada juga yang bisa mendengar gitu ya. Jadi bukan bergantung ke sumber suaranya aja sih sebenarnya ya. Jadi pengaruh dari kemampuan kita, kebiasaan kita mendengar juga saya pikir ada. Ya, silakan yang lain. Iya, saya cuma mau ini aja. Sebenarnya kan orang Jepang kalau kehidupan sehari-hari itu ngomongin cepet ya. Jadi emang bener juga kan betul ya, apa namanya, banyak yang nggak ketangkep ini. Ya. Kan kalau biasanya kita dengar cokai kan kayak tugas-tugas sebelumnya kan dia kan ngomongnya santai gitu kan. Ya. Kita dengar pelan-pelan juga masih cakep gitu. Nah ini kalau ngomong orang Jepangnya asli, dia emang kehidupan sehari-hari kalau ngomong kan cepet gitu ya. Iya betul. Jadi emang bisa nangkepnya gitu. Iya begitu. Ada juga yang katanya misalkan apa yang gitu ya, pokoknya dia ada dua arti tuh, jadi saya bingung tuh dia pakai kata yang apa gitu. Ya. Yang satu kata dua maksud. Oke. Sip, makasih ya. Jadi saya pikir banyak sih ya yang mengalami seperti itu ya. Saya juga waktu pertama-tama pergi ke Jepang ya, itu ada tapi waktu pertama kali ke Jepang tuh lingkungan saya tuh banyak menyesuaikan dengan saya gitu. Jadi banyak orang Jepang yang ngomongnya tuh pelan-pelan gitu, karena lingkungan yang saya datangi waktu itu lingkungan sekolah bahasa Jepang yang sudah terbiasa dengan orang asing ya. Jadi mereka banyak yang ngomongnya pelan-pelan. Tapi begitu keluar dari lingkungan itu, saya ketemu sama orang-orang yang nggak bisa mengontrol gitu, nggak bisa mengontrol bahwa mereka sedang bicara sama orang asing, jadi kecepatannya normal ya, kayak gitu. Jadi pengalaman seperti ini saya pikir penting ya, bahwa kita mengalami kesulitan dalam mendengar itu juga perlu kita alami, perlu kita pernah adalah pengalaman kesulitan seperti itu, supaya ada parameter paling nggak sedikit ya muncul di diri kita, oh harus siapnya seperti apa sih gitu. Ya, silakan yang lain. Sensei, maaf Sensei, mau nanya, ini perkuliahan kita hari ini emang sengaja nggak direkam atau Sensei lupa Sensei? Saya ngerekam kok pakai software yang lain. Oh, kirain dari Zoom-nya gitu. Oh, enggak. Aja sih Sensei. Oke. Ya, takutnya lupa. Oh iya, makasih. Sensei. Ya, sama-sama, makasih udah ingetin. Kalau saya ngerekamnya nggak pakai Zoom, kan Zoom-nya gratis, jadi saya pikir nggak ada fungsi buat ngerekamnya. Iya, nggak ada. Jadi makanya saya selalu pakai ini software yang lain buat ngerekam screen saya. Silakan yang lain yang mau curhat. Misalnya tuh itu Sensei, nerjemahinnya kan itu kan dia gambar. Nah kita kan jemahinnya tuh per tulisan. Apa kayak bingung gitu Sensei, kalau misalkan kayak misalkan anone gitu, ditulisnya apa ya, soal di sini ditulisnya apa ya gitu Sensei. Iya. Sebenarnya ya ini pekerjaan ini tuh kan aneh ya sebenarnya ya. Ya nggak aneh juga sih. Mungkin ada juga yang seperti ini. Tapi biasanya kalau di acara-acara seperti yang kita jadi interpreter gitu ya, bagian yang gitunya tuh nggak perlu diterjemahkan sebenarnya. Kalau live ya, kalau kita langsung jadi interpreter di situ ya. Jadi bagian yang toh gitunya nggak perlu diterjemahkan juga sih. Tapi karena bentuknya kemarin ya, silakan. Ada yang ada kalimat yang kayak kau ni so desu ne gitu.
Ya, yang ya. sodexy itu mau diartinya kayak apa ya gitu, saya kayak susah gitu Iya, iya. kalau ketulisan. Oke, oke. Iya, pada prakteknya sih bagian-bagian kecil itu bagian kecil kalau menurut saya. Maksudnya bagian kecil dari yang besar yang lain ya. Bagian yang kecil itu sebenarnya nggak kita terjemahkan. Biasanya kalau saya menerjemahkan langsung ya, interpreter gitu, itu yang so desu ne, itu oh iya ya gitu, nggak begitu juga. Ya, jadi apa namanya, pekerjaan ini mungkin kali ini tuh agak unik ya, karena kita mendokumentasikan, menuliskan dulu ya skripnya, terus baru kita terjemahkan. Jadi kalau kalian ada di apa, di tempat kerja interpreter, itu bagian so desu ne, itunya sih sebenarnya nggak perlu diterjemahkan ya. Jadi pada saat interpreter tuh biasanya udah masuk ke bagian-bagian besarnya aja langsung, seperti itu. Silakan, ya. Silakan yang lain. Ada lagi? Kalau saya sih lebih ini sensei lebih ngerasa susah karena banyak yang miss gitu kata-katanya, karena kadang kan dia ngomongnya cepet, kadang lama. Saya juga sama kayak yang tadi sih, maksudnya kurang dengar jelas. Oke, oke. Makasih. Ya, jadi yang merasa kesulitan itu bukan kalian saja ya. Jadi saya juga kesulitan. Jadi di dalam level manapun pasti ada level kesulitannya tersendiri ya. Kalau misalnya kalian merasa kesulitannya banyak, ya itu berarti banyak yang harus dikejar dalam proses belajar bahasa Jepang kalian gitu ya. Harus banyak mendengar mungkin ya. Tapi kalaupun misalnya udah berusaha tapi kok nggak bisa juga, bisa lebih sensitif gitu ya sama suara-suara Jepang ya, kita juga perlu pertimbangkan bahwa kemampuan kita berbahasa juga macam-macam. Kan ada 4 kemampuan dasar ya berbahasa itu, ada membaca, menulis, terus mendengar, berbicara. Dan orang-orang itu masing-masing pembelajar bahasa asing itu punya kecenderungannya masing-masing. Ada yang memang pendengarannya kuat, ada juga yang lebih suka ke visual misalnya ya, atau jadi kecenderungannya bisa macam-macam. Jadi kalau misalnya merasa banyak mengalami kesulitan ya berarti mungkin harus banyak mendengar ya, melatih kuping kita ya, berlatih mendengar lebih banyak gitu ya. Silakan yang lain. Makasih sensei. Ya, sama-sama. Silakan. Santai aja lah hari ini. Sensei, Ya, saya boleh ini nggak dikit menyimpulkan gitu sensei? boleh, silakan. Kan tadi sensei bilang kalau setiap pembelajar bahasa itu ada kecenderungan gitu sensei. Ya. Dari keempat itu kan pasti, ya kalau seandainya dari 100% itu pasti ada yang 50, ada yang 30, ada yang 20, dan ada yang 10. Jadi itu sih. Berarti nanti pada saat kita di dunia kerja, pada saat kita mendapatkan lapangan pekerjaan yang memiliki kemampuan kita hanya 10%, itu tips untuk menutupi kekurangannya itu bagaimana saja? Ya, pertama menerima dulu bahwa kita kurang. Menerima dulu, oh iya saya kurang. Jadi persiapan menerima input lebih banyak tuh lebih bagus ya. Kadang ada juga yang menolak ya, tidak menerima kenyataan ya. Saya juga nggak tahu sih, ini pengalaman pribadi saya dari ngobrol ya sama senpai-senpai kalian gitu ya. Mungkin ada juga yang tidak bisa menerima situasi seperti itu ya. Jadi kok saya udah belajar tapi nggak bisa, kenapa ya gitu ya. Nggak ngerti gitu sebabnya ya. Jadi kalian walaupun mengalami pendidikan 4 tahun bahasa Jepang, itu bukan menjamin di dalam perusahaan itu bisa langsung bekerja dengan baik. Itu dalam kondisi level bahasa Jepang kemampuannya apapun.
mau N3, N2, N1 itu ketika baru masuk dunia kerja itu bisa dikatakan sama-sama belajar dari nol. Ya, hanya saja mungkin nanti step-step perkembangannya itu banyak bergantung ke kemampuan bahasa Jepangnya juga sih memang. Tapi intinya semua belajar dari nol, jadi jangan terlalu udah belajar 4 tahun kok nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, karena ya dunia kerja itu beda sama dunia pendidikan, itu yang masih kita perjuangkan ya, supaya pas masuk ke dunia kerja kalian tuh nggak terlalu kaget gitu. Makanya di semester yang sekarang, di kurikulum yang sekarang, makanya kita mengadakan perubahan kurikulum itu karena supaya kita bisa menyesuaikan, supaya mahasiswa nanti pas kerja itu paling tidak usaha penyesuaiannya itu nggak terlalu banyak lah gitu. Jadi makanya ada sekarang Gaikokugo Kyojuho ya, cara mengajar bahasa Jepang, terus ada ini Hongyaku Tsuyaku ya, terus ada Nihon Bunkashakai yang levelnya beda lagi ya. Jadi perkuliahan itu disediakan supaya kalian bisa lebih siap gitu. Jadi supaya nanti pas di dunia kerja bisa lebih siap, pertama ya menerima dulu kenyataan bahwa usaha kita 4 tahun kadang belajar ya bahasa Jepang memang belum cukup apalagi belum pernah pengalaman ke Jepang misalnya ya, itu belum cukup untuk mengcover semua pekerjaan yang ada di industri atau di perusahaan gitu ya. Itu susah buat seperti itu, kecuali pada saat kalian kuliah kalian mempunyai pengalaman lain gitu, entah kerja paruh waktu entah apa gitu, jadi menumpuk pengalaman dulu gitu. Jadi seperti itu, pertama ya terima dulu kondisi seperti itu, terus ya udah mau nggak mau harus belajar, harus mentalnya harus kuat, itu aja sih. Kebanyakan mentalnya yang nggak bisa bertahan lama ya, jadi terlalu lama merasa kok saya udah belajar, padahal udah belajar tapi kok kayak gini gitu. Jadi ada unsur menyalahkan diri sendiri, padahal kenyataannya memang begitu. 4 tahun di S1 itu belum, apalagi nggak punya pengalaman ke Jepang atau punya pengalaman lain ya, itu belum cukup untuk mengcover, menutupi semua syarat atau kemampuan supaya kita bisa kerja di perusahaan gitu. Semua belajar dari nol. Jadi siapin mentalnya aja gitu. Ya kira-kira gitu. Benar Sensei, memang harus dijedotin dulu kepalanya ke dunia kerja. Ya kadang ya cara belajarnya juga macam-macam ya, ada yang dari sekarang udah sadar bahwa harus siapin sesuatu, ada juga yang sadarnya lama dan belajarnya dengan cara yang keras gitu. Saya termasuk belajarnya dengan cara yang keras, banyak dimarahin, banyak kena klaim ya, tapi ya dari situ ya udah, memang saya waktu kuliah tuh nggak bisa dapat posisi yang punya privilege gitu, kayak pernah pergi ke Jepang atau gimana. Jadi ya wajar kalau misalnya dapat perlakuan yang dapat kondisi yang nggak menguntungkan gitu ya. Tapi ya intinya belajar aja ya jadi lempar kunci Inggris dulu sama ke kelopak kepalanya, baru mungkin bisa agak bergeser mentalnya ya. Oke, makasih ya. Silakan yang lain, barangkali ada lagi. Ya. Saya mau nanya dong. Silakan. Kalau misalnya jadi penerjemah lisan ya Sensei. Kalau misalnya ada orang ngomong nih, tapi ngomongnya itu pakai kosakata yang kosakatanya itu sama Sensei, misalnya kayak kairu kan ada artinya kairu ulang. Kairu ulang terus kairu berubah ya. Iya. Nah, kalau misalnya jadi penerjemah lisan tuh kita harus ngertiin gimana tuh Sensei? Iya. Kita nggak tahu tuh. Oke, makasih ya. Udah itu aja. Iya Sensei. Oke. Bingung juga soalnya pas di nonton di YouTube juga bingung nih ngertiin
kayak reta apa? Iya. Oke, ya. Terima kasih pertanyaannya. Pertama, hal-hal seperti itu juga sebenarnya ada di dalam bahasa Indonesia ya. Contohnya apa ya? Contohnya ada tapi saya bingung contohnya. Apa ya contohnya? Ya penggunaannya, ini bukunya. Maksudnya apa gitu kan? Maksudnya apa? Ini bukunya siapa? Maksudnya apa? Soalnya dia duluan sih gitu misalnya gitu ya. Itu juga cukup sulit ya kalau misalnya orang Jepang suruh nerjemahin, atau misalnya kata kerja deh, apa ya, bisa atau bagi juga ya, bagi kan ada yang obat ini sangat baik bagi kesehatan tubuh gitu kan, atau ada juga dia bagi makanan ini ke orang itu misalnya, kan baginya beda ya. Dalam bahasa Indonesia lebih parah lagi. Kalau dalam bahasa Jepang kan bisa dibedain sama kanji, tapi kalau dalam bahasa Indonesia udah hurufnya sama, ngomongnya juga nggak ada perbedaan pelafalan ya. Sebenarnya kesulitan yang dihadapi orang yang belajar bahasa Indonesia itu lebih sulit, berkaitan sama apa itu ya namanya, doong igigo ya. Jadi bahasa yang atau kata-kata yang secara morfologi punya bentuk yang sama gitu. Nah, pertama yang bisa dijadikan patokan ya, pertama adalah konteks kalimatnya ya. Konteks kalimatnya biasanya kalau misalnya kaeru itu kan doko ni kaeru gitu kan. Jadi ada kata benda yang menunjukkan tempat, terus partikelnya ni gitu ya. Nah, kalau misalnya kaeru yang artinya merubah, itu biasanya kan nani o kaeru gitu kan ya. Gitu. Merubah jadwal misalnya schedule o kaeru. Jadi kan nggak mungkin pulang ke schedule gitu kan ya. Pertama itu sih, kita menguasai dulu secara sintaksisnya, secara tata bahasanya ya. Ini kaeru ini biasanya digabung sama kata benda apa, kata benda yang menunjukkan apa. Kalau kaeru pulang kan kata benda yang menunjukkan tempat. Kalau kaeru yang mengganti itu biasanya kata benda konkret bisa, abstrak juga bisa, tapi biasanya bukan tempat kan ya, atau tempat secara spesifik gitu, rumah atau gedung gitu ya, bukan. Terus kita juga bisa prediksi dari penggunaan partikelnya ya, seperti itu. Itu aja sih pertama yang bisa dilakukan ya. Terus yang lain yang kalau dalam kondisi interpretasi itu kan waktu kita kerja interpreter udah gelap tuh suasananya, udah nggak bisa lihat apa-apa. Jadi pada saat seperti itu, kalau kalian khawatir, siapkan buku catatan. Ini juga hal yang selalu saya lupa gitu. Saya selalu karena saya nggak pede kalau saya sambil dengar, saya sambil mencatat gitu. Saya juga punya keteledoran seperti itu ya. Jadi untuk kalian yang khawatir itu saya sarankan, sekarang juga saya selalu sedia buku catatan sih ya, kalau misalnya ada perlu interpreter seperti itu ya. Kadang kalau di kampus juga kan tiba-tiba saya tuh suka dipanggil ke Pak Hari, dipanggil Pak Rektor lagi ngapain gitu, tiba-tiba dipanggil kan, langsung yang pertama saya ambil tuh catatan ya. Jadi pasti disuruh interpreter kan biasanya. Jadi pertama catatan, terus dicatat yang penting-penting ya. Nah, pada saat menemukan suatu hal yang fenomena yang interpretasinya sulit, itu sebelum kalian interpretasi silakan berdiskusi dulu sama usernya, sama orang Jepangnya. Ini maksudnya begini ya, gitu. Jadi daripada buru-buru, mendingan berhenti dulu ya, dipastikan dulu baru terjemahkan, seperti itu sih. Mungkin itu ya dua hal yang bisa dilakukan. Jadi pertama melihat dari sisi ketatabahasaannya, terus yang kedua ya mau nggak mau konfirmasi ke pihak usernya ya, orang Jepangnya, atau ya seperti itu kira-kira. Oke deh.
Ya, pasti dapat pencerahan oke. juga dari situ. Ya, sama-sama, makasih. Silakan yang lain. Udah, nggak ada. Kalau nggak ada, terima kasih ya ngobrol-ngobrolnya. Senang banget akhirnya bisa ngobrol ya. Udah lama nggak ngobrol sama kalian. Jadi kalau kalian setelah mengerjakan itu muncul pertanyaan, muncul rasa penasaran, muncul apa, berarti kalian sudah melakukan sesuatu gitu ya. Sudah ada sesuatu di kepala kalian ya. Oke, kalau masih bingung ya mungkin masih perlu mengkaji lagi hasil terjemahannya ya. Oke, ini hasil terjemahan saya pribadi ya. Kita sama-sama pastikan lagi ya. Sambil kalian lihat hasil terjemahan saya, ini juga saya tegaskan lagi bukan kunci jawaban ya. Jadi saya juga ini nerjemahinnya di tengah-tengah ya, antara formal dengan kasual ya. Saya juga memberanikan diri pakai Mbak ya, Mbak Satomi. Agak aneh sih, tapi kalau misalnya kita panggilnya ibu juga lebih aneh lagi ya. Nanti kita bisa diskusi mengenai ini sih. Saya langsung aja ke teksnya ya. Sore dewa omatase itashimashita. Sasoku gotodang itadakimashou. Gotodang itu maksudnya naik ke panggung gitu ya. Gotodang. To-nya tojonya tuh noboru ya. To-nya, dangnya itu stage atau podium ya biasanya. Sasoku gotodang itadakimashou. Honsaku no kyasto. Staff no minasan. Kyasto tuh casting ya, casting aktor dan aktris maksudnya. Ya, dan staff no minasan, ini staff ini saya juga agak bingung ya, tapi akhirnya saya berujung ke penerjemahan dengan pakai kru ya. Bukan bahasa Indonesia sih ini, tapi saya pikir lebih bisa jelas dengan kosakata ini ya. Terus tsuzukimashite. Terus saya terjemahinnya gini yang tadi. Baiklah, tanpa menunggu banyak waktu lagi, mari kita sambut gitu kan. Jadi saya pada saat menerjemahkan ini berpikir sambil ngebayangin saya jadi MC gitu. Nah kebetulan saya udah punya pengalaman jadi MC ya, jadi pernah beberapa acara lah gitu. Jadi mungkin saya udah punya gambaran kata-kata apa nih yang dalam bahasa Indonesia biasanya yang dipakai untuk membuka acara gitu ya. Nah kalau di bagian ini, kalau kalian masih bingung, itu mungkin ada pengaruhnya dari karena kalian belum pernah jadi MC pertama ya, terus atau jarang lihat MC juga gitu, MC ngobrol gitu ya, memperhatikan gitu. Ngomong-ngomong, ininya kelihatan nggak, kekecilan nggak? Kelihatan ya, oke. Makasih. Terus tsuzukimashite Kenya no gemba de Koichiro to tomo ni byouin o sasaeru seigikan no tsuyoi kangoshi Kusano Wakako yaku ya, Kusano Wakako yaku. Jadi pemeran Kusano Wakako Mbak Satomi Ishihara. Goaisatsu o onegai itashimasu ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan, salah tulis ya. Mendengarkan sambutan. Ini bisa macam-macam sih, kayak misalnya mendengarkan sepatah dua patah kata gitu ya, bisa juga. Dari Mbak Satomi Ishihara yang dalam film ini memerankan Wakako Kusano. Ini juga macam-macam bisa. Dalam film ini berperan sebagai gitu juga bisa ya. Wakako Kusano seorang perawat tangguh. Nah, saya menerjemahkan Tsuyoinya jadi tangguh. Ada juga bisa juga kuat sih, seorang perawat kuat gitu ya. Kenapa saya memilih tangguh? Karena dalam tangguh itu selain ada tangguh secara fisik, ada juga tangguh secara emosional gitu ya. Kalau kuat juga sebenarnya ada sih, tapi saya lebih memilih tangguh karena unsur subjektivitasnya lebih kuat gitu, unsur dramatiknya lebih kuat ya. Perawat tangguh dan menjunjung tinggi keadilan. Nah ini Seigikan no Tsuyoi. Sebenarnya tangguhnya nggak ada ya.
Salah ini. Seorang perawat yang menjunjung tinggi keadilan gitu ya. Seigikang no tsuyoi kangoshi. Jadi seigikangnya itu tinggi gitu. Jadi apa ya? Kalau dalam bahasa Indonesia agak susah, jadi saya menerjemahkannya jadi menjunjung tinggi keadilan gitu. Jadi kalau ada yang salah-salah tuh nggak bisa menerima gitu loh. Seigikang no tsuyoi hitoっていうのは, kalau ada yang menyimpang itu nggak mau dia. Saya nggak mau kayak gini, ini menyimpang gitu. Jadi maunya yang lempeng gitu ya. Orangnya lempeng gitu ya. Seorang perawat yang menjunjung tinggi keadilan, yang bersama-sama, ini yangnya 2 kali agak perlu perbaikan mungkin ya. Bersama-sama dengan Koichiro menopang keberlangsungan rumah sakit di Kenya ya. Kenya no genba de Koichiro to tomo ni byoin o sasaeru seigikang no tsuyoi kangoshi. Jadi kesulitannya menerjemahkan bahasa Jepang itu kadang bahasa Jepang itu dia bisa menyatukan beberapa anak kalimat dalam satu kalimat gitu. Itu yang bikin repot. Jadi itu juga sering saya alami kalau nerjemahin kata sambutan ya. Kadang mereka tuh beberapa anak kalimat ya itu disatuin di satu kalimat. Jadi untuk mengantisipasinya biasanya saya pisahkan kalimatnya jadi 2 kalimat, 3 kalimat seperti itu. Karena kalau dipaksakan jadi satu kalimat itu pasti rancu. Sekali lagi saya ingatkan ini bukan lembar bukan kunci jawaban ya. Jadi silakan kalau kalian mau ngobrol mengenai hasil terjemahannya, silakan aja, nggak apa-apa. Ya kira-kira seperti itu. Terus yang selanjutnya kalau bahasa Jepangnya sampai sini masih bisa teridentifikasi ya. Nah bagian yang ini nih yang susah nih. Minasan konbanwa, Ishihara Satomi desu. Kyou okoshi itadaki arigatou gozaimasu. Okoshi itadaki ini sering digunakan di kata sambutan ya. Terima kasih atas kehadirannya, begitu intinya. Okoshi itadaki arigatou gozaimasu. Nah ini bagian ini sebenarnya kalau kita jadi interpreter nggak perlu diterjemahkan sih. Hontou ni shiawase na jikan deshita. Afrika ni jisai ni hajimete ittan desu ga, 本当に大げさではなく人生観ya, sudut pandang hidup ya, atau apa ya, jinsei-kang itu ya cara berpikir mengenai kehidupan ya, jinsei-kang. Toyu ka iro-iro na kangaekata o kaerareta jikan deshita. Jadi waktu di sana saya terjemahinnya agak ini sih, bebas banget di situ ya. Nanti kita baca. Saya teruskan dulu bahasa Jepangnya. Hontou ni totemo takaramono no yona sakuhin nanode, kyou koshite, ini banyak yang ini ya, yang bagian ini nih lumayan bikin pusing di sini. Kyou koshite dengan begini maksudnya. Hajimete minasan ni mite itadakeru toいうことで、すごく嬉しいです。私も本当に今日寝れなかったんですが, jadi hari ini tuh dia bilangnya nerenakatta, nggak bisa tidur katanya ya. Nerenakattaんですが, 本当に皆さん肩の力を抜いていてください。今日楽しんでいてください. Jadi bukan double T ya, bukan 抜いていってください, bukan ya. 抜いていてください. Jadi tolong ada di sini いてください. Dari kata imas iru ya. ここにいてください. 抜いていてください. 今日楽しんでいてください. Di sini silakan menikmati acaranya gitu ya. Terus saya menerjemahkan seperti ini. Halo semua, selamat siang. Saya Satomi Ishihara. Terima kasih atas kehadirannya semua dalam acara ini. Pengambilan film ini merupakan waktu yang sangat bahagia untuk saya ya. Ini juga bisa macam-macam sih interpretasinya ya. Sebenarnya saya baru pertama kali pergi ke Afrika. Saya tidak tapi di sini si Satomi Ishiharanya itu dia tuh ada ngomong formal, ada juga yang kasual banget gitu. Jadi sebenarnya bisa aja saya nggak besar-besarin ini sih gitu misalnya ya. Tapi waktu di sana itu banyak merubah sudut pandang hidup dan cara berpikir saya.
film ini merupakan film yang sangat berharga bagi saya. Nah, ini Takara Mono no Yona Sakuhin ya, bagian yang saya terjemahkan. Nah, kalau saya terjemahin secara harfiah ya, karya yang seperti Takara Mono itu harta karun ya, harta berharga ya. Jadi agak kaku gitu kalau saya terjemahin seperti itu. Itu pemikiran saya ya. Jadi saya sangat senang banget gitu juga ya, bisa mungkin ya. Karena hari ini filmnya bisa dilihat, akhirnya gitu juga bisa ya. Akhirnya bisa dilihat oleh semua yang ada di sini. Terus hari ini saya benar-benar tidak bisa tidur loh. Kyo nerena katan desu ga gitu ya. Hari ini silakan santai dan nikmati filmnya ya. Kata no chikara o nuite kudasai itu kalau misalnya kita terjemahkan harfiah ya, silakan rilekskan bagian pundaknya gitu. Jadi agak terlalu objektif, jadi jadi aneh gitu ya. Untuk sebuah kata sambutan gitu. Silakan nanti kalian kalau ada pemikiran lain boleh ngobrol. Seperti itu ya. Terus saya lanjutkan dulu boleh? Saya lanjutkan dulu ya. Boleh sensei. Ya. Terus selanjutnya arigatou gozaimashita. Ishihara mo Kenya ni ikaremashita kedo. Nah, ini ikaremashita ini bentuk sopan dari iku ya, ikareru. Jadi kalau nanya ke orang yang lebih tua tuh, barito ni ikareta koto ga arimasu ka? Jadi bisa juga seperti itu untuk sonkeigo ya, ikareru. Ya, terima kasih Mbak Ishihara juga pergi ke Kenya ya gitu ya. Hai, tekimashita. Ya, saya pergi ke sana. Ikaga deshita ka? Bagaimana kesannya? Gitu ya. Ikaga deshita ka? Bagaimana? Kalau bagaimana aja kan agak gimana ya. Jadi saya bagaimana kesannya gitu. Terus di sini juga banyak yang kesulitan ya. Kakoku itu keras ya, tragis, apalagi macam-macam sih. Jadi sulit sekali, kondisi yang sulit sekali gitu ya. Demo kakoku deshita ne. Tairyo no hae to tatakai nagara. So desu ne gitu ya. Tairyo no hae to tatakai. Jadi dia tuh kerja sambil ngusirin lalat gitu ya, melawan banyak lalat gitu. Atau yappa. Nah, di sini juga kita bisa melihat bahwa si Ishihara Satomi itu pakai bahasa Jepang yang kasual di sini ya. Jadi acaranya formal, tapi karena si Ishihara Satomi ini juga mungkin gugup ya. Jadi muncullah di situ beberapa bahasa Jepang yang kasual kayak yappa gitu ya. Yappa kansou chitai nanode suna bokori mo tatsumaki Osawa-san tatsumaki no me ni hairimashita kara ne gitu ya. Osawa-san tatsumaki no me ni hairimashita. Jadi masuk ke tatsumaki itu kan puting beliung ya, angin topan gitu ya. Tapi bukan yang ya macam-macam, ada yang besar ada yang kecil ya. Jadi angin puting beliung atau apa ya bahasa Indonesia yang lain, angin topan. Tapi yang muter-muter gitu loh. Jadi saya terjemahkan jadi puting beliung. Masuk ke tengahnya si Osawa-san itu ya. Ke matanya si Tatsumaki itu, tengahnya maksudnya ya. Tatsumaki no me itu bagian tengah dari puting beliung. Me ni hairimashita kara ne, nanka sono naka de staff-san wa Osawa-san yori kamera o tsukutta toいうよりもカメラを作ったという、自分でね、自分を守るという、本当そんな感じでした、Afrika wa gitu. Terus saya menerjemahkan, kayaknya benar-benar keras ya. Jadi kami kerja sambil berjuang melawan lalat yang banyak. Iya begitu. Terus karena Kenya itu daerah kering, Kansou Chita itu kering. Maksudnya kering itu bukan keringnya bukan karena sinar matahari aja, tapi udaranya tuh kering ya, nggak lembab gitu loh. Ya. Di tempat saya lagi azan asar, jadi kita rehat asar dulu, rehat azan asar dulu ya sebentar. Silakan istirahat dulu.
Kita lanjutkan. Ya, jadi sekali lagi ini yang saya terjemahkan mohon diterima sebagai sebuah referensi, jangan dianggap ini udah pasti begini ya. Kita bisa diskusi kok. Ya, terus kita lanjutkan. Saya terjemahinnya begini ya. Iya begitu. Terus karena kayaknya itu daerah kering, jadi ada pasir dan debu juga. Terus ada puting beliung juga. Ya, Pak Osawa juga sampai masuk ke tengah angin puting beliung loh. Ini juga bisa juga diterjemahkan. Pak Osawa juga sempat masuk gitu ya. Sempat masuk ke tengah angin puting beliung loh. Waktu itu lucunya para kru lebih memilih selamatkan kamera dulu daripada Pak Osawa. Nah ini ya bagian yang lucunya itu nggak ada sebenarnya di di teks asalnya ya. Tapi saya masukkan karena di sini bagian yang lucu sebenarnya gitu, yang pada saat di acaranya saya lihat juga di situ ketawa kan ya. Jadi di sana itu kita harus melindungi diri sendiri ya. Jibun de jibun o mamoru, maksudnya itu ya. Jibun de jibun o mamoru, melindungi diri sendiri. Benar deh, seperti itu kira-kira Kenya gitu. Afrika ya, bukan Kenya, sorry. Terus jamu honbangchu itu maksudnya pada saat pengambilan gambar ya, honbang. Misalnya kalau orang yang mau syuting itu ya, ayo kita mau mulai pengambilan gambar ya, misalnya bilang gitu, itu bilangnya hai korekara honbang ni hairimasu gitu. Hai kamera mawarimasu ya. Kamera rolling kan gitu kan. Gitu. Jadi kebetulan saya dulu waktu di Jepang pernah terlibat pembuatan materi ajar bahasa Indonesia yang pakai syuting gitu, jadi agak sedikit tahu. Honbangchu ni hae ga bunbun tonde kuru wake desu ka gitu. Hae ga bunbun tonde kuru wake desu. Ada bunbun ya, ini mungkin giongo ya, onomatope ya. Tapi kalau misalnya dirasa kalau diterjemahkan secara harfiah kedengarannya nggak pas ya, agak janggal gitu, lebih baik ya kayak saya juga nggak terjemahin secara harfiah ya. Oh jadi pas pengambilan gambar itu ada banyak lalat yang terbang ya gitu kan. Saya pikir itu udah cukup. Terus selanjutnya so desu ne hontou ni ishin hodo tomarun desu yo ne. Jadi si lalat itu tuh kebetulan pas di adegan yang penting, yang bukan adegan yang bagus ya di sini, maksudnya adegan yang penting kalau menurut saya. Jadi di adegan yang benar-benar penting itu dia tuh malah berhenti lalatnya gitu ya. Kaoni dakara nakanaka ne gitu ya. Jadi ya memang sulit ngambil gambarnya gitu maksudnya. Osawa-san mo ne takusang tomatte mashita ne. Jadi di muka Osawa-san juga banyak lalat menempel ya gitu. Nah kalau di sini saya menerjemahkan tomarunya jadi menempel ya. Kalau misalnya berhenti di muka itu agak, kalau dalam bahasa Indonesia agak sulit untuk diterima ya. Maksudnya untuk menggambarkan kondisi yang sama itu agak sulit. Jadi saya pakai kata menempel. Tashikani hoshitsu sareru to hoshitsu. Jadi kalau hoshitsu itu kalau dikasih pelembab mukanya ya, hoshitsu itu. Hoshitsu sareru to yappari tomate kuru no de, dakara ganbatte aoidari toka mo shinagara gini-gini ya. Demo honto hai gurai de, ato shokuji mo so desu kedo, ato nan deshou ne, iroiro ido toka, ido. Jadi ido itu maksudnya pindah lokasi, perpindahan tempat ya. Ido. Kalau di dalam dunia kerja ya, misalnya kalian dihubungi sama bos misalnya, ada di mana nih gitu, lagi di mana misalnya, lagi di jalan dari perusahaan mana ke perusahaan mana gitu, bisa bilang ima idochu des, sedang berpindah tempat maksudnya gitu. Tapi kalau sedang berpindah tempat dalam bahasa Indonesia kan aneh ya, sedang di jalan gitu maksudnya gitu.
移動とか往復で、4-5 時間ya 4-5 時間. Jadi di sini dia pakai shi ya, bukan 4-5 時間 bukan 4-5 時間 かかったりもするんですけど、いろんな過酷の状況があったんですけど、その中でもなんかやっぱり、日本映画なのにそのケニアに行って、ケニアの人たちとケニアのものを食べながらケニアの話を取るってすごく贅沢なことだなと思って、なんかこういう現場を憧れていて、なんか夢みたいな感じでした、時間でしたねっていう。Saya juga menerjemahkannya, mungkin ada yang nggak terjemahkan ya, coba dilihat dulu. Iya, jadi lalat-lalat itu menempel di muka pas di adegan yang penting, jadi benar-benar susah. Di muka Pak Osawa juga nempel kan ya, lalatnya banyak. Terus kalau saya pakai pelembab muka pasti lalatnya menempel di muka. Ini pelembab aja kali ya, saya pakai pelembab. Sebenarnya bukan saya sih di sini ya. Jadi kalau dipakaikan ya atau apa ya, jadi aktornya sama aktrisnya kan didandanin gitu kan, maksudnya pas seperti itu. Kalau dikasih misalnya dikasih pelembab pasti lalatnya menempel di muka, jadi kita ambil gambar sambil mengusir lalat ya, tapi ya cuma sebatas lalat saja. Terus makanan juga sama sih, terus apa ya, macam-macam ya. Misalnya kalau pindah lokasi juga bolak-balik perlu waktu 4-5 jam loh. Nah di sini saya lupa bagian ini kayaknya nih. Ironna kakoku no joukyo ga attan desu kedo, gini ya. Yang ini nih. Bagian ini belum saya terjemahkan. Tapi dari situ kita bisa merasakan bahwa ini adalah pengalaman yang sangat luar biasa. Karena kita buat film Jepang tapi kita bekerja sama bersama orang Kenya, terus makan makanan Kenya dan mendokumentasikan cerita tentang Kenya no hanashi o toru. Jadi pekerjaan ini benar-benar luar biasa dan waktu yang kami lalui benar-benar seperti mimpi ya. Jadi ada bagian yang belum saya terjemahkan ternyata ya. Enaknya gimana nih? Tapi dari, nah ini nih di sini ya. Tapi dari semua kesulitan itu, gini kali ya, kita bisa merasakan ya. Jadi kita bisa merasakan ini, saya ambil dari sini nih. Akogarete ite ya. Sebentar. Oh bukan, sorry ini nih. Sorry ini nih. Jadi bisa merasakan bahwa ini pengalaman yang luar biasa. Jadi zeitaku na koto. Sebenarnya zeitaku itu misalnya nih makan siangnya apa? Makan siangnya itu misalnya apa yang mewah kira-kira? Makan siang yang menurut kalian mewah apa? Pizza misalnya. Oh, makan siangnya apa? Makan siang pizza. Zeitaku desu ne. Ya, boleh itu juga ya. Ini ngucapin ini ya, harapan ya. Ya, jadi zeitaku seperti itu. Aduh, mewah ya gitu. Zeitaku desu ne. Ya, jadi kalau dibilang diterjemahkan mewah juga agak gimana gitu ya. Pengalaman yang sangat mewah juga agak aneh, jadi saya pakai pengalaman yang sangat luar biasa karena kita buat film Jepang tapi kerja bersama orang Kenya dan bla 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 seperti itu. Terus selanjutnya butai aisatsu wo shuryo to sasete itadakimasu ya. Staff, cast no minasama arigatou gozaimashita. Minasama, ima ichido seidai na akushu de ookuri kudasai gitu ya. Ima ichido seidai na akushu de ookuri kudasai. Ini juga saya juga nggak familiar sama kata-kata seperti ini ya. Jadi agak kesulitan juga awal-awalnya. Terus terjemahannya, dengan ini kami tutup acara pembukaan pemutaran perdana ini ya.
Butai Aisatsu itu ya sebenarnya di Indonesia juga ada. Itu mungkin namanya apa ya? Premier kali ya, atau pemutaran perdana film gitu misalnya. Kan sebelum film itu diputar biasanya ada event dulu kan ya, kayak artisnya keluar terus ngobrol-ngobrol sama penontonnya gitu ya. Itu maksudnya ya Butai Aisatsu itu. Kami ucapkan terima kasih kepada para aktor, aktris, dan para kru. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk mereka, gitu juga bisa ya. Kayaknya lebih cocok itu. Untuk mereka gitu ya. Oke. Terus terakhir, Kaze ni tatsu Rayon. 3月14日公開です。私は看護師の草野若子という役を演じました。Saya memerankan peran gitu ya, memerankan peran sebenarnya gitu ya. Tapi agak aneh kalau begitu. Jadi memerankan seorang perawat bernama Wakako Kusano. とても自立した正義感あふれる規律を重んじるとても強い女性なんですが, nah ini nih yang saya maksud, banyak anak kalimatnya itu begini ya. Kiritsu omonjiru itu maksudnya mengutamakan peraturan ya, jadi dia tuh ya lempeng gitu orangnya. Enjite ite totemo kono ikikata kakkoi na to sugoku omoimashita. 主人公の孝一郎は医者なんですが、その人の言葉だったり行動だったり笑顔だったりが本当に温かい涙を誘います。本当に感動できる話です。ぜひ3月14日劇場へ足を運んでください。お願いします。劇場へ足を運んでください itu maksudnya ya silakan berkunjung ke bioskop dan nonton film saya ya, begitu maksudnya. Terus saya terjemahinnya, film ini kurang L. Film ini The Lion Standing in the Wind akan dirilis juga bisa ya. Akan dirilis pada 14 Maret. Saya memerankan seorang seorang perawat bernama Wakako Kusano. Wanita ini merupakan sosok wanita mandiri sekali, sangat menjunjung keadilan dan peraturan. Di sini saya satukan ya. Seigi kang ahureru kiritsu omonjiru gitu ya. Dan sosok wanita yang sangat tangguh juga bisa ya di sini ya. Totemo tsuyoi josei nan desu ga. Waktu memerankannya saya merasa bahwa cara hidup wanita ini sangat luar biasa ya, kakoi. Sebenarnya keren ya kakoi itu. Tapi entah kenapa saya karena menyesuaikan sama cara ngomong di atasnya, jadi kalau keren itu jadi jomplang ya. Jadi makanya saya terjemahkan luar biasa. Pemeran utamanya itu Koichiro adalah seorang dokter, jadi kata-katanya, tindakannya, senyuman itu sangat hangat dan bisa membuat kalian menangis. Nah ini juga mungkin bisa pakai kata-kata yang lain ya. Film ini merupakan film yang sangat mengharukan. Saya berharap kalian bisa lihat di bioskop pada 14 Maret mendatang. Demikian, terima kasih ya. Jadi seperti itu terjemahan versi saya ya. Ini udah berapa lama kita? Kok nggak berhenti? Udah sejam ya? Tapi Zoom-nya masih jalan. Jadi mungkin ini saya lagi dapat rezeki, kita lagi dapat rezeki ya. Ya, jadi kira-kira itu feedback dari saya. Daripada feedback mungkin lebih terkesan menampilkan terjemahan versi saya. Di terjemahan kalian juga sebenarnya banyak yang mau saya pick up, tapi karena terlalu banyak ya hari ini, jadi saya isi dengan yang simple dulu lah. Kita lihat hasil terjemahan saya. Nanti selanjutnya silakan berdasarkan diskusi kita hari ini, kalian bisa memperbaiki hasil terjemahannya, lalu dikirim lagi ke Google Classroom yang sama ya kayak kemarin. Nah kalau misalnya ada yang kesulitan, sensei itu
nggak bisa submit lagi misalnya ya, itu silakan. Ada juga yang bisa ya, jadi ada 2 filenya gitu loh di saya sekarang di Google Classroom saya. Tapi ada juga yang mungkin yang nggak bisa, jadi kalau mengalami kesulitan seperti itu silakan file sebelumnya di unsubmit dulu, terus baru submit ulang dengan file yang terbaru, seperti itu. Mengenai ini silakan, ada yang mau didiskusikan dulu. Ya. Itu untuk masalah file Sensei. Itu saya kemarin mengurungkan dulu, habis itu baru menambahkan yang baru Sensei. Ternyata bisa 2. Iya, kayak gitu aja. Oke, makasih Adam. Silakan yang lain. Sama Sensei. Itu yang kawasan Beni Hayat. Oh, Tatsumaki. Ya, itu saya ketinggalan no-nya Sensei. Oh. Ternyata ada no-nya ya. Tar dulu. Ini. Saya pikir si Osawa Ini ya. nah ya, itu ada no-nya tuh di Tatsumaki no Me. Nah, no-nya tuh nggak ketik gitu. Oh, iya. Jadi saya pikir si Osawa ini melihat Tatsumaki. Oh, Kalau oke. saya cari di Meni Airi itu melihat ya. Iya, nggak apa-apa ya. Ya, jadi ya. Jadi kadang ya, mungkin Tatsumaki no Me juga kalian baru tahu kali ya. Jadi ada kosakata namanya tuh Tatsumaki no Me yang artinya tuh pusat dari angin puting beliung gitu. Ya, jadi memang kalau kalian mengalami kesulitan itu sumber masalahnya itu macam-macam. Jadi bukan karena kalian nggak punya kemampuan bahasa Jepang, tapi karena kemampuannya itu belum dapat gitu loh, belum nyampe gitu. Jadi ketika kalian mengalami kesulitan, nggak usah terlalu banyak mikirin oh berarti saya nggak belajar ya, berarti saya kurang bekerja keras ya belajar bahasa Jepangnya. Bukan begitu, tapi memang kadang ada hal-hal yang tidak bisa kita jangkau di saat ini gitu. Dan cara belajarnya seperti ini. Oh, jadi tahu kan gitu. Jadi begitu. Ya, semoga kalian jangan sampai menyalahkan diri sendiri ya. Semoga enggak. Silakan yang lain. Oke, jadi kalau nggak ada, kita juga waktunya udah mau selesai, udah terlalu banyak hari ini. Instruksi selanjutnya, yang pekerjaan yang kalian harus lakukan selanjutnya berdasarkan feedback hari ini ya, berdasarkan diskusi hari ini, silakan kalian bisa sesuaikan lagi hasil terjemahan kalian ya, berdasarkan masukan dari temannya hari ini, berdasarkan pembicaraan dari saya. Nanti setelah menyesuaikan dikirim lagi ke Google Classroom yang sama ya, seperti tadi. Sampai sini ada yang masih belum paham pekerjaan selanjutnya? Kayaknya udah paham semua ya, terima kasih banyak. Jadi seperti itu aja hari ini. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya ya, kalian juga udah bekerja dengan baik. Nah, lain kali kalau misalnya ada pekerjaan kayak gini lagi, misalnya nih nggak bisa ngejar deadline-nya nih ya, itu kalian harus kasih kabar. Orang yang profesional, penerjemah profesional itu juga sama. Itu udah ada prediksi, ini kayaknya saya nggak bisa nggak bisa tepat waktu deh gitu. Nah, kalau di saat seperti itu silakan menghubungi saya, Sensei kayaknya saya agak terlambat nih ngumpulinnya gitu. Jadi kita belajar bagaimana supaya bisa mendekati penerjemah atau interpreter profesional gitu, sama-sama belajar. Nah, yang pertama yang perlu dilakukan kalau misalnya kalian karena ada beberapa, mungkin nggak semua sih, kalau nggak bisa menepati deadline ya lempeng aja gitu, nggak ada apa-apa. Jadi saya sangat menghargai sekali kalau ada yang bisa menghubungi saya, Sensei
saya nggak bisa memenuhi deadline kayaknya gitu, mungkin terlambat sejam 2 jam dari yang sudah ditentukan misalnya kayak gitu, atau sehari gitu ya. Kalau sudah tidak bisa memenuhi deadline itu ya udah sepenuhnya udah sebenarnya nggak boleh ya. Jadi udah sebuah masalah gitu loh, udah jadi masalah. Nah, supaya masalah ini tidak melebar, tidak jadi besar, dan sebagai tindakan untuk meminimalisir akibat dari masalah ini, kita harus komunikatif ya. Bukan hanya di kuliah ini, kalau kalian profesional juga harus begitu dalam pekerjaan apapun gitu ya. Kayak gitu. Ini juga buat pribadi saya juga ya. Itu saja hari ini ya. Mohon diperhatikan yang tadi. Kalau tidak ada komentar dan pertanyaan, saya sudahi hari ini. Terima kasih. Untuk pekerjaan selanjutnya nanti saya umumin minggu depan aja ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sekali sama guys. Ya. Sekali sama guys. Ya, makasih ya. Saya tutup ya.